Robert Whittaker bilang, secara skill-wise, Islam Makhachev lebih unggul dari GSP andaikan mereka bertarung. Yap, statement mengejutkan dikatakan oleh salah satu petarung dengan akhlak terbaik di UFC, yaitu sang mantan juara dunia middleweight, Robert Whittaker. Dalam podcastnya sendiri yang bernama MMA Arcade Podcast, ia ditanya oleh rekan podcastnya, bagaimana jika seandainya Makhachev bertarung dengan GSP yang sama-sama dikenal sebagai all-rounder fighter? Apakah Makhachev lebih unggul atau GSP masih di atas Makhachev? Robert menjawab bahwa itu adalah pertanyaan yang sulit karena ya dua-duanya adalah fighter yang luar biasa. Tapi secara jujur, Robert berpikir bahwa Makhachev mungkin akan menang dari GSP. Alasannya sederhana, dua-duanya adalah ahli ground game, jadi kemungkinan saat beradu grappling pasti akan terjadi scrambling di sana. Dan sejauh yang Robert tahu, Makhachev belum pernah sekalipun kalah dalam adu scrambling sama seperti Khamzat Chimaev. Karena Robert pernah menghadapi Chimaev, maka ia benar-benar tahu bahwa bagaimana rasanya beradu scrambling dengan grappler selevel Khamzat dan Makhachev. Dan bisa kita lihat di UFC 322 kemarin, scrambling JDM yang terkenal hebat pun mampu dijinakkan dengan sempurna oleh Makhachev. Scrambling JDM sangat bagus, karena bahkan sabuk hitam BJJ seperti Gilbert Burns dan grappler level elite seperti Belal Muhammad pun tidak mampu mengontrolnya. Dan Makhachev dengan sangat sempurna mampu meredam scrambling JDM. Jadi dari sini, Robert mengunggulkan Makhachev atas GSP. GSP juga seorang grappler level elite. Tapi menurut Robert, GSP menggunakan grapplingnya tak seperti Makhachev. GSP menggunakannya untuk setup ground and pound atau kembali berdiri lagi guna melakukan strike. Dan Robert tak melihat GSP mampu melakukan itu pada Makhachev. Karena Makhachev hampir selalu bisa mengontrol lawannya dengan baik, kecuali ia adalah gumpalan otot yang pendek tapi gempal seperti Alexander Volkanovski. Jadi meskipun GSP adalah idola dari Robert, tapi Robert tetap menjagokan Makhachev jika mereka bertarung. Tapi sebenarnya ini adalah hal yang sangat wajar. GSP adalah fighter generasi sebelumnya, dan MMA adalah olahraga yang terus berkembang, dan beda 1 tahun saja pasti perkembangannya sudah signifikan. Makhachev jelas lebih banyak persenjataannya, karena ia belajar dengan metode dan resource yang lebih banyak dari GSP, yang saat itu resource-nya masih terbatas. Bayarannya juga masih kecil dulu, jadi belum bisa memiliki training camp selengkap fighter sekarang. Jadi memang sangat sulit membandingkan fighter dulu dan sekarang karena mereka berlatih dengan fasilitas yang berbeda. Jika mereka di usia yang sama dan bertarung dengan resource yang sama, mungkin GSP yang menang. Makhachev juga mengatakan bahwa jika ia di versi saat ini bertarung dengan Makhachev versi 2015, maka Makhachev yang sekarang akan mengalahkan versi lama Makhachev di ronde pertama. Bahkan Makhachev sendiri juga mengatakan bahwa GSP masih lebih unggul daripada dirinya sendiri, meskipun itu dibalut dengan respect yang sangat tinggi. Jadi bagaimana menurut kalian? Tony Ferguson bilang ia mampu mengalahkan Islam Makhachev di masa primannya. Yaps, itu dikatakan oleh salah satu petarung terbaik di kelas ringan di masanya, yaitu Tony El Kukui Ferguson, bersama dengan reporter MMA favorit fans, yaitu Yellen Yi. Awalnya, Yellen bertanya bagaimana tanggapan Tony tentang performa Makhachev di kelas welter. Tony menjawab itu adalah performa yang bagus, dan memang sesuai apa yang diprediksikan dia, bahwa langkah Makhachev untuk naik ke kelas 170 adalah keputusan yang tepat. Sebelumnya, Tony memprediksi bahwa Makhachev akan jauh lebih baik lagi jika ia naik kelas, asal proses bulkingnya benar-benar dipersiapkan dengan baik. Dan Makhachev benar-benar menunjukkan persiapannya dengan baik dan eksekusi gameplan grapplingnya sangat baik. Tony berpikir bahwa Makhachev adalah orang yang selalu membawa Khabib di ruang latihannya, sama seperti Aljo dan Merab. Menurut Tony, mereka sama saja karena dua-duanya tidak mau bertarung satu sama lain, dan setelah Aljo pindah kelas, Merab bersinar terang, persis seperti Makhachev yang bersinar terang saat Khabib pensiun.
Tapi itu tidak sepenuhnya sama sih, karena alasan Aljo pindah adalah ia kalah dari Sean O'Malley dan memberikan ruang pada sahabatnya yaitu Merab. Sedangkan Khabib pensiun karena memang alasan keluarga dan memang mendadak yang bahkan Makhachev saja tidak tahu rencana Khabib pensiun. Tapi memang Khabib langsung gencar mempromosikan Islam Makhachev untuk title shot, meskipun butuh waktu 3 tahun setelah Khabib pensiun bagi Makhachev untuk meraih title shot. Menurut Tony, Makhachev juga grappler yang memiliki conditioning lebih baik dari Khabib. Ia mendoakan agar Makhachev terus sukses ke depannya, tapi di akhir statementnya ia berujar bahwa dirinya di masa prime akan mampu menghajar seorang Islam Makhachev. Ya, ini mungkin sulit dipercaya sih, tapi sebenarnya sah-sah saja dia berpikir seperti itu karena Tony Ferguson di masa primanya memanglah seekor binatang buas. Jujur saja, saya tetap menganggap Makhachev lebih unggul. Tapi jika ada yang berpikir Tony bisa menang di masa primanya, ya masih bisa dimengerti. Makhachev bahkan sempat mengatakan bahwa dulu di awal karirnya di UFC, pertarungan impiannya adalah melawan Tony Ferguson karena ia memang sehebat itu hingga memiliki 12 win streak di kelas ringan. Meski begitu, Makhachev juga mengatakan bahwa Tony Ferguson tidak selevel Khabib karena pressure Khabib begitu mengerikan sampai-sampai Makhachev tidak bisa mendeskripsikannya dengan kata-kata. Tapi dulu saat ditantang Makhachev, Tony selalu menolak dengan alasan Makhachev bukanlah siapa-siapa dan ia hanya ingin bertarung dengan Khabib. Jadi apakah kalian setuju Prime Tony Ferguson bisa mengalahkan Prime Islam Makhachev? Bagaimana menurut kalian? Hal inilah yang membuat saya yakin bahwa Islam Makhachev akan sangat sulit dilengsarkan selama ia masih dalam usia prima. Yaps, Islam Makhachev adalah salah satu atau mungkin petarung terbaik di UFC saat ini yang merajai tahta kelas paling ketat yaitu kelas welter dengan status raja pound for pound-nya. Meskipun ia bukan undefeated karena sempat kecolongan dari Adriano Martin 10 tahun yang lalu, namun Makhachev berhasil membayar kesalahannya tersebut dengan memenangkan 16 kali pertandingan di UFC secara berturut-turut, termasuk 5 kali pertarungan sabuk kelas ringan dan 1 kali sabuk kelas welter. Dan di usia prima ini, Makhachev telah sangat matang sebagai seorang juara, baik dari kekuatan fisik, skill, dan mental championship-nya. Dalam podcast bersama salah satu coach UFC yaitu Demetrius Johnson, ia memiliki mindset yang bagus, yaitu jika ada jalan yang mudah, kenapa harus mengambil jalan yang susah? Jika seorang petarung memiliki skill lengkap seperti Makhachev, ketika ia harus menghadapi striker hebat, maka pakai saja skill gulat, karena itu langkah yang lebih mudah. Kenapa harus mengambil langkah sulit dengan meladeninya beradu jotos, yang tentu saja akan membuatnya berdarah-darah? Padahal ia bisa saja langsung take down, menghajarnya di bawah, ambil sabuk dan uang tanpa kena damage berlebih. Dan itu yang dilakukannya pada Jack Della Maddalena. Jika berhadapan dengan lawan yang sulit dikontrol di bawah, baru ia akan meladeninya striking, dan dengan kombinasi level change-nya, itu juga masih menguntungkannya. Misalnya saat Makhachev menghadapi Volkanovski, yang kata Belal Muhammad, meskipun pendek, tapi tubuh Volkanovski bagaikan bongkahan otot yang sulit dikontrol. Maka Makhachev menggunakan serangan jarak jauhnya, seperti jab dan tendangan yang akhirnya menidurkannya. Saat melawan Dustin Poirier, Poirier berhasil bertahan dengan baik. Karena itu, Makhachev memutuskan untuk all out dan berhasil menang meskipun dengan bekas luka yang lebar di dahinya. Nah, championship mentality seperti ini yang akan membuatnya sangat sulit dikalahkan. Karena Makhachev hanya peduli tentang menang dan dia tahu caranya karena ia adalah fighter berskill lengkap. Sang lawan harus benar-benar memiliki skill yang lengkap untuk mengalahkan fighter seperti Makhachev. Karena jika ia hanya punya striking saja, maka Makhachev akan menggulungnya seperti JDM. Tapi kalau hanya punya ground game saja, maka Makhachev akan mengajaknya beradu striking dan dikombinasikan dengan level change seperti saat melawan Charles Oliveira. Kecuali jika lawannya adalah Khabib sih, karena meskipun skillnya tidak sebanyak Makhachev,
Tapi durability dan game control Khabib berada di level puncak seorang mixed martial artist, dan Makhachev sendiri mengakui itu. Lalu menurut teman-teman, siapa yang bisa mengalahkan Makhachev di kelas 170? Bagaimana menurut kalian?